warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif dari Forum News Network. Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan siap untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Agung yang akan memeriksanya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak goreng. Airlangga ini dijadwalkan akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung hari ini ya, hari Senin 24 Juli 2023, setelah sebelumnya itu mangkir sampai 2 kali. Pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung ini menimbulkan spekulasi politik tingkat tinggi karena pada saat bersamaan kemudian berhembus sangat kuat itu isu Airlangga akan dikudeta dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar melalui Munaslup. Tapi yang tadinya semula diduga hanya isu, hanya permainan beberapa orang saja itu ternyata berkembang menjadi serius karena tidak main-main. Kemudian Menko Marinvest Luhut Panjaitan, ini tangan kanan Pak Jokowi, yang juga notabene adalah koleganya dari Airlangga Hartarto di kabinet, menyatakan siap menggantikan posisi Airlangga sebagai Ketua Umum. Syaratnya kata Luhut asal dia tidak harus berantem dengan Airlangga. Syarat yang tidak mungkin ya, bagaimana tidak harus berantem dengan Airlangga. Mana ada orang mau dikudeta diganti copot jabatannya sebagai Ketua Umum menjelang pemilu dan Pilpres ya. Dan bukan hanya Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang bersuara, karena tidak lama kemudian Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini juga menyatakan siap menjadi Ketua Umum. Ya memang gongnya itu sebenarnya Luhut ya, tapi kalau Bahlil ini semakin mempertegas bahwa ya ini ada operasi dari istana untuk mendongkel Airlangga Hartarto, karena kita tahulah ya Luhut Panjaitan, Bahlil dan sebagainya ini kan ini bagian dari operator. Kalau Luhutnya tentu bukan operatornya ya, Bahlilnya ada operator gerakan waktu itu memperpanjang masa jabatan presiden jadi 3 periode dan kemudian penundaan pemilu. Ini Bahlil ini termasuk yang paling kencang. Jadi dia ini bisa disebut sebagai operatornya Presiden Jokowi. Jadi kalau Luhut tangan kanannya Pak Jokowi sudah menyatakan siap menggantikan Airlangga Hartarto, kemudian juga Bahlil menyatakan bahwa dia juga siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar, ya ini berarti serius, bukan lagi isu, bukan lagi rumor ya gitu. Dan alasannya itu sama, dua-duanya itu menyebut bahwa ya di bawah Airlangga ini Partai Golkar itu elektabilitasnya terus menurun, malah kalau dalam bahasanya Bahlil itu sudah lampu kuning. Airlangga Hartarto itu sedianya itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada hari Senin, itu tanggal 17 Juli, jadi pekan lalu ya. Itu menurut keterangan dari juru bicara Kejaksaan Agung, Kapus Penkum Ketut Sumedana, waktu itu Airlangga Hartarto meminta pemeriksaan digeser menjadi hari Selasa, tanggal 18 Juli, sehari kemudian ya. Bahkan waktu itu Airlangga juga yang disebut semula akan diperiksa pagi hari, kemudian minta pemeriksaan dilakukan pada sore harinya, tapi ternyata Airlangga tidak hadir juga. Dan katanya waktu itu dia tidak hadir dan tidak memberi keterangan penyidik mengenai ketidakhadirannya tersebut gitu. Jadi kalau sudah 2 kali dipanggil dan pada panggilan ketiga Airlangga tidak hadir, ya Kejaksaan Agung itu bisa menggunakan hak paksanya. Gitu. Pada waktu itu ketika ditanya oleh media kenapa dia tidak hadir di Kejaksaan Agung, Airlangga tidak mau berkomentar. Dia hanya menyatakan panggilan selanjutnya dia akan datang gitu ya. Sesudah ada undangan saya akan hadir, itu kata Airlangga kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta hari Kamis 20 Juli. Tapi mengapa dia tidak hadir, itu yang Airlangga Hartarto tidak mau menjelaskan. Nah kemarin ketika dia menghadiri peringatan hari lahirnya PKB di Stadion Manhanso Kota Solo, ini kan lengkap ya, Presiden hadir, terus yang sejumlah para petinggi parpol juga semua hadir. Itu Airlangga memastikan kehadirannya. Ketika ditanya oleh wartawan, dia hadir, jawab Airlangga sambil tersenyum. Bahkan Airlangga itu sempat bercanda katanya ketika ditanya oleh wartawan apa kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan itu, ya kata dia paling persiapannya bawa bekal makan siang katanya sambil masuk ke dalam mobil.
Nah, pertanyaan buat kita itu apa sebenarnya kaitannya Erlangga Hartarto dalam kasus ini ya? Memang pada waktu kita tahu kan ini berkaitan dengan ekspor minyak goreng itu ada kewenangan Erlangga Hartarto sebagai Menko. Tapi tentu saja yang langsung bertanggung jawab pada waktu itu adalah Menteri Perdagangan gitu ya. Nah, memang belum belum ada penjelasan resmi itu apa spesifik apa kaitannya kemudian Erlangga itu diperiksa. Kan kita masih ingat ya, kasus ini kan meledak itu pada tahun 2022. Tepatnya itu pada bulan April tahun 2022 bersamaan dengan krisis minyak goreng yang meluas di seluruh wilayah Indonesia. Pada waktu itu kan pemandangan itu emak-emak yang antri minyak goreng berjam-jam berebutan, dan banyak di antara mereka setelah antri berjam-jam tidak mendapatkan minyak goreng itu terjadi menjadi pemandangan sehari-hari di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ada yang menjadi korban. Ada 2 orang ibu-ibu, seingat saya itu di Kalimantan Timur itu, yang meninggal dunia saat antri minyak goreng. Dan pada waktu itu ya ini menimbulkan krisis politik lah, karena Presiden Jokowi sampai kemudian turun tangan dan mengancam para menteri-menterinya, juga mengancam para eksportir minyak goreng ini jangan memainkan harga minyak goreng di dalam negeri ini, karena diduga pada waktu itu naiknya harga minyak goreng, kelangkaan minyak goreng di dalam negeri itu karena para eksportir itu menjual kuota kuota minyak di dalam negeri, karena kuota minyak goreng, maksud saya, karena harga minyak goreng di luar negeri itu sangat mahal. Kan kita tahu di dalam soal regulasi penjualan minyak goreng itu ada yang disebut namanya DMO, Domestic Market Obligation, artinya ada kewajiban menjual sebagian dari produknya itu di dalam negeri. Harusnya kebutuhan dalam negeri dipenuhi dulu baru ekspor gitu. Tetapi karena harga di luar negeri sangat mahal, ya mereka akhirnya jual, sebagian besar jual ke luar negeri, dan akhirnya di dalam negeri terjadi kelangkaan. Dan pada waktu itu Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana itu bersama dengan 3 petinggi dari perusahaan minyak goreng dan 1 orang konsultan di pemerintahan, Lin Chin Wei ya, itu sebagai tersangka, dan kemudian mereka menjadi terdakwa. Nah, pada waktu itu Menteri Perdagangan yang masih dijabat oleh M. Lutfi itu juga ikut diperiksa. Namun setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, Lutfi itu tidak jadi tersangka ya. Hanya tadi 5 orang tadi ya, termasuk Indra Sari Wisnuwardana yang menjadi tersangka dan menjadi terdakwa. Namun Muhammad Lutfi ini direshuffle dari kabinet dan kemudian digantikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan ini juga sekaligus menandai masuknya Partai Amanat Nasional ke dalam koalisi pemerintahan. Dengan masuknya Zulkifli Hasan jadi Menteri Perdagangan dan masuk ke kabinet ini, partai pemerintah kemudian sangat berkuasa, karena di DPR itu menguasai 81,9% dari kursi yang ada di DPR. Jadi praktis kalau dengan komposisi itu sesungguhnya tidak bisa partai oposisi mengajukan calon presiden, karena nggak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Sisanya itu tinggal Demokrat dan PKS. Nah, kasus kelangkaan minyak goreng ini apakah hanya semata-mata karena permainan para mafia minyak goreng ini, para perusahaan-perusahaan minyak goreng ini? Kalau menurut politisi dari PDIP, Mas Hinton Pasaribu, ini penuh muatan politis, karena dia menengarai bahwa krisis minyak goreng itu karena ada mafia minyak goreng yang bekerja mengumpulkan dana untuk kampanye sosialisasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Karena pada waktu itu ramai sekali ya memang di berbagai daerah deklarasi-deklarasi berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi itu, dan para relawan itu waktu itu rame-rame mendukung gerakan itu yang pada waktu itu disebut nderek Pak Jokowi, 2024 nderek Pak Jokowi, itu tagline-nya pada waktu itu kampanye 3 periodenya kan seperti itu. Dan kemudian ketika kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, itu tidak lama kemudian gerakan sosialisasi ini menghilang,
dan kemudian juga apalagi kemudian di parlemen itu partai-partai pendukung pemerintah menolak gerakan itu termasuk PDIP. Nggak masuk akal juga sih kalau kemudian ini diduga ada kaitannya dengan kampanye 3 periode, karena pada waktu itu media berspekulasi ada salah satu terdakwa yakni Komisaris Wilmar Nabatin Pasar Parulian Tumanggor itu disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Menko Perekonomian, Menko Marinvest maksud saya, Luhut Panjaitan. Dan Luhut Panjaitan ini kan termasuk salah satu pejabat yang getol menyuarakan perlunya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan dasar waktu itu big data yang dia miliki, menyatakan masyarakat menghendaki itu. Nah, kemudian karena muncul foto-foto Luhut bersama Parulian Tumanggor, orang kemudian, wah bener dong ini bagian dari kampanye mengumpulkan dana untuk kampanye 3 periode sebagaimana dikatakan oleh Masinton Pasaribu. Tapi pada waktu itu juru bicara Pak Luhut itu membantah keras, nggak benar kalau Master Parulian Tumanggor itu punya kedekatan dengan Pak Luhut, dan kemudian dia memainkan minyak goreng, isu ekspor minyak goreng ini atas blessing atau atas perintah dari Pak Luhut. Kata dia sih, Pak Luhut ini kebanyak orang yang foto bersama, berjumpa dengan Pak Luhut dan minta foto bersama dengan Pak Luhut. Nah, yang juga menarik itu dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor itu, para terdakwa mafia minyak goreng itu kemudian dihukum sangat ringan. Ini memang mengagetkan karena tuntutan jaksa saja pada waktu itu berkisar 5 orang itu hukumannya antara 7 sampai 12 tahun gitu. Yang tertinggi 12 tahun dituntut, yakni Dirjen Indrasari tadi, Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Tapi mereka ini hanya dihukum dengan rentang hukuman 1 tahun sampai 3 tahun saja. Ya, ini yang orang bikin terkejut, loh. Ini dampaknya luar biasa, mengakibatkan krisis minyak goreng di mana-mana, kok hanya divonis sangat ringan ya, 1 sampai 3 tahun penjara. Ya, kalau vonis macam itu dipotong masa tahanan, kemudian ada remisi, ya praktis mereka hanya berapa bulan saja di penjara, padahal dampaknya ini kan sangat luar biasa. Saya sebut tadi, selain krisis itu juga menimbulkan korban jiwa. Kemudian jaksa itu kan mengajukan banding, kemudian sampai kasasi, dan kemudian Mahkamah Agung memperberat hukuman 5 orang terdakwa tadi. Ini kemudian mereka masing-masing di hukumannya itu istilahnya diperbaiki, tapi ditingkatkan. Misalnya Indrasari dihukum menjadi 8 tahun penjara, Parulian itu menjadi 6 tahun penjara, Lin Chin Wei itu dihukum 7 tahun penjara, dan Togar Sitanggang itu dihukum 6 tahun penjara. Sementara yang paling ringan ini Stanley Sitanggang ini dihukum menjadi 5 tahun penjara. Dengan latar belakang kasus tersebut dan di tengah-tengah isu kudeta terhadap Airlangga, tidak salah kalau kemudian pemanggilan Airlangga oleh kejaksaan itu menjadi spekulasi politik. Kalau dari kasus yang menimpa Menteri Perdagangan Lutfi, ya pada waktu itu kendati dia tidak jadi tersangka dan apalagi terdakwa, tapi dia tetap direshuffle dari kabinet. Apakah nasib yang sama itu akan dialami oleh Airlangga? Itu ini ada kaitannya dengan upaya mendongkel dia dari posisinya sebagai ketua umum. Artinya kalau toh dia kemudian tidak terbukti melakukan tindak pidana, dia tetap direshuffle. Atau justru sekarang ini kalau kemudian dia justru karena dia harus didongkel, dia kemudian harus masuk menjadi terdakwa dan kemudian divonis penjara. Ini yang kita belum tahu, tergantung bagaimana konstruksi hukumnya. Karena sekarang ini kita memang agak sulit itu ya membedakan mana kasus yang kasus hukum dan mana kasus politik. Jadi banyak sekali kasus-kasus hukum yang tidak murni hukum tapi ada nuansa politiknya. Tapi banyak juga kasus-kasus politik yang kemudian jadi nuansa hukum. Tapi dalam hal ini standing kita jelas ya, bahwa harusnya kasus hukum ya kasus hukum saja, kasus politik ya kasus politik saja, jangan dicampur adukan begitu ya. Dalam kasus ini kalau Pak Erlangga Hartarto memang ada terbukti ada kasus pidananya, ya dijadikan terpidana saja. Tapi kemudian jangan dikaitkan dengan masalah politik. Tetapi tentu saja kalau terpidana otomatis ada konsekuensi politik. Maksud saya, kalau kemudian dicari-cari karena tidak ada persoalan, kemudian dicari-cari kasus pidananya, dan itu kemudian menjadi dasar keputusan politik, nah itu yang tidak boleh. Kan kita ingat ya, upaya pendongkelan dari Pak Erlangga Hartarto itu muncul itu berapa ya, 2 pekan atau 3 pekan lalu, itu ketika salah seorang anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisyam, ini anggota DPR Partai Golkar dari Jawa Timur, pernah menjadi ketua DPD Golkar Jawa Timur,
menyatakan bahwa dalam rapat di Dewan Pakar itu yang berlangsung di rumah dari Ketua Dewan Pakar yakni Agung Laksono itu mereka merekomendasikan untuk menggelar Munaslup ya mengganti Erlangga. Alasannya pada waktu itu karena sesuai dengan amanat Munas kan amanat Rakernas maksud saya kan Erlangga itu menjadi calon presiden. Jadi tetapi sampai sekarang kan belum terbukti dia belum bisa mewujudkan itu boro-boro menjadi calon presiden, calon wakil presiden saja kan itu tidak ya gambarannya sampai sekarang belum jelas ya kan Erlangga ini kan sekarang mengincar posisi sebagai calon wakil presidennya dari Prabowo Subianto, tapi dia di situ bersaing dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan juga Menteri Negara BUMN Erick Thohir, dan kelihatannya ini kecenderungannya mungkin Erick Thohir lebih kuat dibandingkan dengan Erlangga Hartarto. Dan kemudian juga disebutkan bahwa elektabilitas Erlangga itu sebagai calon presiden memang tidak naik-naik begitu ya. Jadi ya susah dia untuk menjadi calon presiden. Nah, tetapi pada waktu itu sesungguhnya menurut Agung Laksono tidak ada rekomendasi soal menggelar Munaslup. Memang diakui bahwa Dewan Pakar itu memberikan catatan bahwa agar Erlangga Hartarto itu segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan kemudian menunjuk memilih siapa wakilnya, kemudian juga segera membentuk koalisi dengan partai lain sebelum bulan Agustus, dan kemudian diminta agar Erlangga Hartarto untuk turun bertemu dengan konstituen untuk menaikkan elektabilitasnya gitu ya. Nah, karena ada bantahan Agung ini kemudian juga Erlangga sepertinya santai-santai saja, juga para pengurus DPP Golkar itu kemudian menyatakan tidak ada itu Munaslup itu. Tetapi ketika tiba-tiba Pak Luhut dalam wawancaranya dengan Rosiana Silalahi di Kompas TV menyatakan dia siap menjadi ketua umum dengan syarat asal tidak berantem dengan Pak Erlangga, ya saya kira ini sudah tidak lagi dianggap main-main gitu ya. Nah, ya, tapi ini meskipun Pak Luhut yang langsung turun, ini penolakan di struktur itu sangat kuat ya. Di struktur sampai di daerah-daerah itu penolakan terhadap rencana Munaslup itu sangat kuat dan mereka tetap mempertahankan Erlangga Hartarto. Tetapi kelihatannya dukungan dari kepada Pak Luhut juga cukup kuat juga. Itu bagi para politisi Golkar ini kan soal pragmatisme saja. Mereka ini akan ikut pemenang. Kalau dilihatnya ini kemungkinan Pak Luhut yang akan jadi pemenang, ya mereka pasti bersiap untuk maju sebagai mereka akan siap maju mendukung Pak Luhut. Apalagi Pak Luhut sudah memberi jaminan bahwa ya kalau soal kursi 86 kursi seperti yang sekarang dimiliki oleh Golkar, kata dia dijamin pasti aman lah. Pak Luhut bahkan menargetkan itu kursi Golkar itu sampai 100 kursi. Wah, ini kan tentu menarik ya, karena akan banyak yang jadi anggota DPR gitu. Jadi ya Pak Luhut juga pasti akan banyak didukung. Nah, saya kira ini tarik menarik di internal Golkar ini akan sangat mempengaruhi apakah kemudian Erlangga jadi dikudeta atau tidak. Tetapi kalau kemudian Erlangga dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung, ya ini mau nggak mau orang yang sekarang menjadi pendukung dari Erlangga di DPP Partai Golkar sampai daerah-daerah pasti akan balik badan, karena otomatis kalau dia menjadi tersangka dan kemudian menjadi terdakwa, ya dia pasti akan dicopot sebagai Menko dan juga digulingkan dari ketua umum. Ingat ya, ketua umum Partai Golkar Setia Novanto juga waktu itu dicopot dari ketua umum Partai Golkar setelah dia jadi tersangka gitu ya, dan kemudian menjadi terdakwa. Pertanyaannya, mengapa Erlangga kok harus dikudeta? Setidaknya ada 3 alasan. Ya, pertama kan dia ini sesuai dengan mandat dari Rakernas, dia harus menjadi calon presiden. Tapi kan target itu tidak terpenuhi. Kemudian karena elektabilitas dia rendah dan juga berdampak pada elektabilitas Partai Golkar juga rendah. Kemudian bahkan untuk posisi calon wakil presiden pun kalau diturunkan targetnya itu juga sampai sekarang belum jelas. Kemungkinan lain itu Erlangga ini memang mulai ada tanda-tanda balelo ke Presiden Jokowi. Salah satu sikap balelo dari Erlangga itu kan terlihat sekali ketika dia masih berada di Koalisi Indonesia Bersatu. Ketika Koalisi Indonesia Bersatu ini kan sebenarnya targetnya untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ketika skenario 3 periode batal dan juga skenario penundaan pemilu batal ya. Dan pada waktu itu yang sepakat untuk mengusung Ganjar itu hanya dari 3 anggota KIB, Golkar, PAN, dan P3, hanya P3 dan PAN yang sepakat. Tetapi Golkar di bawah Erlangga Hartarto menolak, bahkan sampai
pada saat peringatan hari ulang tahun Golkar itu Pak Jokowi kan waktu itu menyindir, jangan hanya rangkul-rangkulan, segera dong deklarasi siapa calon presiden dan calon wakil presidennya pada waktu itu ya. Itu sikap Balelo dari Airlangga yang pertama. Yang kedua, ini ada tanda-tanda ada kemungkinan Airlangga itu juga akan membelot gitu ke kubu Anies Baswedan. Kedugaan ini muncul karena ada kabar bahwa Airlangga itu sudah bertemu dengan calon presiden Anies Baswedan. Jadi memang ada opsi semacam itu. Apalagi kita tahu di konstituen Golkar juga banyak yang mendukung Anies Baswedan. Karena sekarang ini kan ada KIB versi lain, yakni koalisi yang disebut KIB itu kuning, hijau, biru. Ini adalah kelompok dari kader Golkar, P3 dan PAN yang mendukung Anies Baswedan. Ketiga, saya kira ini yang juga sangat penting, itu mungkin lebih penting dari semuanya, itu adalah kebutuhan Jokowi agar dia tetap bisa cawe-cawe dalam pemerintahan yang akan datang. Tidak ada cara lain, dia harus punya partai politik, dan pilihan yang paling mungkin itu buat Jokowi adalah melalui partai Golkar gitu ya. Kalau lewat Gerindra kabarnya meskipun sudah ditawari tapi mungkin tidak terlalu menarik. Kemudian PSI terlalu berat, yang ini kan ini partai kecil yang mungkin tidak akan signifikan, tidak dianggap nanti kalau dalam percaturan politik pasca Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Yang paling mungkin itu adalah Golkar, karena Golkar ini bagaimanapun partai papan atas ya, kalau turun-turun jadi partai papan tengah gitu. Tapi pertanyaan buat kita, apakah mulus nih operasi Jokowi untuk merebut partai Golkar melalui Luhut Panjaitan atau Bahlil lah katakan itu. Perlawanan di Golkar itu sangat berat. Tetapi saya menduga dengan posisi dari Pak Jokowi yang menjadi presiden sekarang, kemungkinan akan mulus itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau toh sukses dan dia bisa menguasai partai Golkar, apa ada jaminan bahwa dia tetap bisa mengendalikan Golkar kalau nanti sudah tidak jadi presiden? Ini banyak sekali jagoan-jagoan di Golkar itu yang bertumbangan ketika dia menjadi ketua umum partai Golkar, karena memang friksi di partai Golkar itu luar biasa sekali, dan mereka ini semua rata-rata pemain politik yang sudah matang dan main di Golkar sudah puluhan tahun. Saya Arsmano Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.